Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, pemirsa. Dini hari nanti kita akan bertemu dengan Irak dalam sebuah kualifikasi Piala Dunia, di mana yang akan menang akan menentukan ke babak berikutnya, mau playoff atau langsung lolos ya. Karena ada 3 pertandingan, ada 2 pertandingan ya. Indonesia melawan Irak, kemudian Indonesia lawan Arab Saudi, kita udah kalah. Nanti Irak lawan Arab Saudi. Siapakah yang akan bisa lolos ke Piala Dunia secara langsung, ataupun siapa yang berhak untuk lolos maju ke playoff? Nah, sebelum kita lanjutkan, berikan juga kritikan dan saran pada channel ini ya, untuk kita selalu mendukung timnas Indonesia. Dan juga berikan like dan subscribe agar Anda selalu terhubung dengan channel ini ketika kita menaikkan konten-konten yang mungkin Anda tunggu. Dan juga kita memang menuju 100.000 subscribers. Rekan-rekan semuanya, dini hari nanti, tepat 2:30 pagi nanti, Indonesia akan melakukan sebuah, saya katakan ini perang ya. Meskipun pemain-pemain itu sudah memberikan apapun yang mereka punya ya, Kevin Dix, Martin Price, Jay Itzes, kemudian juga Oli Romani Tomhei yang ada di skuad timnas Indonesia sudah memberikan kemampuannya ya. Mereka udah berjuang, dan satu sisi di mana siapa yang akan dipilih memang adalah kewenangan dari seorang pelatih. Jadi kalah menangnya timnas itu ya memang di tangan pelatih. Ini jadi pertaruhan yang penting buat Patrick Kluivert, di mana kalau dia kalah maka dia pasti akan menerima konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan ya. Pilihannya yaitu menang atau kalah. Kalau Anda menang, maka Anda akan masih sementara memimpin timnas Indonesia sebagai coach. Kalau Anda kalah, maka saya pastikan Anda akan out dari Indonesia, Patrick Kluivert. Sementara itu juga di tengah memang meradangnya tensi sepak bola ya bagi masyarakat Indonesia, karena memang saya yakin yang berkomentar nanti setelah ini itu semuanya adalah pecinta sepak bola. Iya, saya nggak bisa menghentikan komentar karena memang itu ekspresi kita sebagai masyarakat. Kita mencintai sepak bola dengan begitu dalam ya, dan apa yang sudah terjadi dengan timnas Indonesia itu bagian dari kita, karena mereka itu adalah kita. Skuad yang dipilih itu adalah kita. Yang menentukan hasilnya di lapangan adalah bagaimana sebelumnya seorang pelatih itu mengatur formasi dan kemudian memasukkan pemain yang sesuai dengan formasinya. Patrick Kluivert ini memang dia di antara 2 jalan, stay out atau lanjut. Kalau dia kalah nanti lawan Irak, maka otomatis dia out. Kalau dia menang, masih lanjut gitu ya. Apa yang akan terjadi, prediksi saya ya dengan Irak memang sesuai dengan apa yang sudah saya prediksikan. Kita harus menang di atas 3-0 meskipun berat. Ada Ali Jasim di skuad Arab, ada Ali Jasim di skuad Irak, kemudian Aiman Hussein, striker ganas dari Irak, yang ini cukup berbahaya. Apakah nanti kemampuan dari back-back kita mampu ya untuk bisa menghentikan laju dari pemain yang cukup tinggi, kuat ya, Aiman Hussein, timnas Irak. Itu juga pelatih pasti akan harus berpikir. Seorang Jay Itzes, Al Capitano, yang ya pasti harus juga mengumpulkan anak-anak semuanya ini dalam satu ruangan untuk meeting, karena ini adalah lawan terakhir dan mereka yang akan menentukan lolos atau enggaknya.
ada dua ya, playoff atau lolos langsung. Sementara itu Arab Saudi udah enak-enak ini ya, udah separuh jalan dia, udah buka pintu, udah masuk satu kaki udah di Piala Dunia. Namun kan dia masih ditentukan nanti di pertandingan akhir. Meskipun mereka jadwalnya diuntungkan, ya itulah tim Timur Tengah ya, selalu menggunakan apa yang mereka miliki untuk mengatur jadwal, sehingga mereka punya recovery itu 6 hari ketimbang kita 3 hari harus menghadapi Irak kan. Oke, kita kembali pada pertandingan atas lawan Irak. Apakah mampu Patrick Kluivert itu memenangkan pertandingan atas Irak dengan skor 3-0? Ya tergantung dia. Tergantung bagaimana dia memasukkan pemain-pemain yang tepat. Kalau saya sudah memasukkan itu ya 3-4-3. Kiper ada Martin Paes, di belakang itu Justin Hubner, kemudian Jait Ses dan Rizky Ridho. Di tengah, di kanan itu nanti ada Shady Walsh, di kiri ada Calvin Verdong ya. Kemudian di tengah, masih di tengah ada Tom Hay. Bisa juga Anda masukkan Nathan Choaon ya sebagai defender midfielder. Kita tumpuk di tengah. Masih ada nanti di sayap ya, wing kanan, wing kiri, dan dia bisa masuk di tengah kalau serangan itu dibangun oleh Irak ya. Di wing kanan kita punya ada pilihan Miliano Jonathan yang kemarin tidak bisa tampil dengan maksimal karena dia dapat bola langsung 3 hingga 4 pemain yang menghadang dia. Kemudian ada Eliano Renders. Jadi apa yang sudah terjadi dengan timnas kita itu memang dalam fase kebingungan kemarin. Beckham itu nggak mampu, kemudian McClough nggak mampu, Yakob Sayuri apalagi ya. Itu adalah kesalahan di mana seorang Patrick Kluivert memasukkan pemain. Sebenarnya 4-3-3 atau 4-2-3-1 ya, itu sebenarnya nggak masalah. Apa sih perbedaan 3-4-3 dan 4-3-3? Kalau formasinya pas, pemain yang dimasukkan pas, ketika ada serangan, pemain-pemain itu akan paham, akan mendowngrade formasi yang semula dia usung, kemudian dia menuju tengah ya, mengumpulkan pemain yang ada di tengah untuk menutup rapat peluang yang dimiliki lawan ya. Tapi ya memang kelebihannya itu ada di 3-4-3. Dengan 3-4-3 maka pemain-pemain di tengah itu cukup banyak ya. Apalagi belum ada dari wing kanan, wing kiri yang nanti bisa membantu di lini tengah ketika ada penyerangan. Jadi setelah serangan kita memanfaatkan counter attack yang cukup cepat. Oke, dan bagaimana nasibnya Patrick Kluivert? Saya rasa akan ditentukan pada dini hari nanti 2:30. Kita akan sama-sama tetap meriahkan, di mana kita akan bersiap-siap menuju Piala Dunia atau tidak, sekarang atau 2030 gitu ya. Apakah Patrick Kluivert mampu? Ya nggak tahu juga. Kalau dia masih kaku dengan pikiran dia, ya dia nggak akan sampai. Kalau dia mau terbuka, mau luas, mau fleksibel, dia akan nyampe. Dan itu saja yang bisa kita sampaikan kepada Anda semuanya. Apakah Indonesia mampu mengalahkan Irak 3-0? Tergantung pada Patrick Kluivert. Siapa yang akan dimainkan dan formasi apa yang akan digunakan. Dari Jakarta saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.